Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat panjang umur. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua diberikan syafaat olehnya di yaumil qiyamah. Yang terhormat kakak pembina pramuka kuartir, yang terhormat kakak-kakak pembina dari pramuka, serta teman-teman yang saya banggakan. Saya Imam Muslim dari SMKN Negeri 23 Jakarta, siap mengikuti lomba dakwah Ramadan di bulan ini. Tema yang akan saya bawakan adalah berjudul meningkatkan iman dan ketakwaan, di mana materi yang akan saya sampaikan ini berkisah tentang beberapa detik sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sesungguhnya Nabi Muhammad di akhir hayat beliau, pada detik-detik terakhir nafas beliau, aku melihat beliau menggerakkan bibirnya dengan 2 kali gerakan. Ketika itu aku mendekatkan telingaku. Aku mendengar beliau berkata, ummati, kata beliau. Ketika itu Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, engkau turun, beritahu kepada Muhammad bahwasanya aku memberikan kepada dia 2 pilihan. Apakah dia akan memilihku atau dia memilih dunia? Kalau dia memilih dunia, akan aku panjangkan umurnya. Kalau dia memilihku, katakan kepadanya akan datang kematiannya pada dia. Pergi Jibril membawa pesan tersebut, kemudian disampaikan kepada Nabi. Kata Nabi, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah bahwasanya aku lebih memilih Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang sebenarnya bagiku bukan dunia. Kehidupan yang sebenarnya bagiku ketika rohku berpindah berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman, datang Israel untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad terbaring di rumah Sayyidatina Aisyah di atas kasur. Ketika itu Israel pun izin untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad SAW ketika itu? Ya Khalil Jibril, wahai kekasihku Jibril, aku belum puas meninggalkan umatku kalau belum diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi Jibril menemui Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ala Jibril, basirhu ya Jibril, innahu alawun nasin khariju bil ardi idabuisu wasairuhu bida jami'u fabasirhu innal jannah muharatun alal umam qabla luhantakhulha ummah. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, dia manusia yang pertama kali akan aku bangkitkan di hari kiamat dan menjadi manusia yang memimpin seluruh manusia kelak pada hari kiamat. Dan sampaikan kepadanya jaminan dariku bahwasanya surga aku haramkan untuk dimasuki oleh siapapun sebelum surga dimasuki oleh umat. Ini jaminan Nabi Muhammad pada saat detik-detik terakhir nafasnya tidak memikirkan diri beliau, keluarga beliau, anak cucu beliau. Yang beliau pikirkan kita, kalian sebagai umat saudara-saudara. Apakah cukup sampai di situ? Tidak cukup sampai di situ. Cabut nyawanya Nabi. Ketika dicabut nyawanya Nabi mendesah. Ketika dicabut nyawa, Nabi berlirih. Kata Nabi. Dicabut lagi nyawanya Nabi berkata, Di samping Nabi Muhammad ada sebuah cawan berisi air. Dia letakkan tangan kanan beliau, dia usapkan keringat, peluh-peluh keringat-keringat yang keluar di wajah beliau. Beliau berkata, ya Khalili Israel, wahai kekasihku Israel, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa, wahai Israel? Teman-teman, Nabi Muhammad yang sholat sampai kakinya bengkak,
Nabi Muhammad yang sholat sampai kakinya keluar nanah, merasakan sakit ketika dicabut nyawa. Bagaimana dengan orang-orang yang lalai dari sholatnya, saudara-saudara? Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia, khairul khillah, khairul wafa, wabah sofa, merasakan sakit ketika dicabut nyawa. Bagaimana dengan para pendosa? Bagaimana dengan orang-orang yang durhaka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Nabi, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa? Kemudian Israel berkata, iya ya Rasulullah, seperti inilah rasa sakit dicabut nyawa. Kemudian Rasulullah berkata, apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatku? Apa kata Israel? Iya ya Rasulullah, rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami. Mendengar itu Nabi Muhammad SAW menangis. Itu tangisan terakhir Muhammad SAW. Itu tangisan air matanya Nabi yang terakhir sebelum dia wafat. Dia mengangkat tangan. Doa terakhirnya Nabi, harapan terakhirnya Nabi, doa yang menutupi kepergian Nabi Muhammad, doa yang menutupi wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengangkat tangan, mengadakan tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma khafif ala ummati fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah. Ya Allah, permudahkanlah sakaratul maut umatku ya Allah. Ya Allah, aku nabi mereka, aku pembimbing mereka, aku penanggung jawab mereka. Berikan seluruh rasa sakit sakaratul maut mereka kepada aku ya Allah. Biar aku menanggung rasa sakit sakaratul maut mereka ya Allah. Mereka tidak akan kuat, mereka tidak akan mampu ya Allah. Biar aku menanggung rasa sakit sakaratul maut mereka. Berikan seluruh rasa sakit sakaratul maut mereka kepada aku ya Allah. Gimana kita untuk Nabi Muhammad SAW? Apa yang telah kita lakukan untuk Nabi Muhammad SAW? Sudahkah kita menyenangkan hatinya Nabi? Sudahkah kita mengorbankan jiwa, nyawa, darah, harta kita untuk Nabi Muhammad SAW? Para sahabat-sahabatnya Nabi mengorbankan jiwanya, nyawanya, darahnya, hartanya. Sumayyah, wanita yang tua renta, dipaksa keluar dari ajarannya Nabi, dikubur setengah badan, ditombak, keluar isi perutnya, dicambuk. Hei Sumayyah, keluar kamu dari ajarannya Nabi. Apakah Sumayyah lebih memilih kebebasan dunia? Apakah Sumayyah lebih memilih kesenangan dunia? Sumayyah lebih memilih mati daripada harus membuat ajaran. Bilal ibn Rabah dikasih batu yang besar, dicambuk, dipaksa keluar, dipaksa meninggalkan Nabi, meninggalkan syariatnya Nabi, meninggalkan Al-Qurannya Nabi. Apakah Bilal lebih memilih kebebasan dunia? Apakah Bilal lebih memilih kesenangan dunia? Apa kata Bilal? Walaupun tubuhku dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang kecil untuk menghentikan kecintaanku kepada Nabi, dengan dipotong-potong tidak akan berhenti kecintaanku. Malah dengan dipotong-potong hanya akan menambahkan kecintaanku kepada baginda Muhammad. Akhirnya teman-teman, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat itu tidak ada gaya hidup. Ada satu riwayat di mana galam ya Aisyah, insifli goblin Nabi, wahai Aisyah, bukakan bagiku kuburnya Nabi. Dibuka kuburnya Nabi, masuk ini perempuan di depan kuburnya Nabi. Fabakat hatta matat. Ini perempuan menangis di depan kuburnya Nabi sampai dia mati pada saat itu. Kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Quran surat Al-Ankabut ayat 20. Semua yang bernyawa, tumbuhan, hewan, manusia, langit, nabi, semua merasakan, malaikat merasakan,
menunjukkan Israel, sukanya bernyawa orang, sukanya nyawa orang. Dia juga ngerasain dia sendiri yang cabut nyawa dia sendiri. Sekian materi yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan Ramadan yang berkah. Terima kasih sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.